Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Patut rasanya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga tetap masih bisa melaksanakan kewajiban, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini. Rasa syukur mari kita senantiasa wujudkan dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang pasti kita nantikan syafaatnya ketika di yaumil akhir nanti. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, penggalan ayat yang kami bacakan di muqaddimah tadi sering kita baca dan kita dengarkan, yakni Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Kalau secara fisik mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita harus berislam. Secara ajaran karena Islam itu ada 4 ajaran, yakni ajaran yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan akhlak. Berbicara akidah berarti berbicara keyakinan hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini kembalinya hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ajaran akidah. Yang kedua adalah ajaran ibadah. Ialah ajaran yang mengatur bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana kita taat kepada Allah. Yang ini sudah diatur dalam hadis-hadis Rasulullah, sehingga ada ungkapan ibadah itu dilarang kecuali ada perintah. Ajaran yang ketiga adalah muamalah, yakni ajaran yang berkaitan dengan sosial, dengan ekonomi, apakah yang namanya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ajaran akhlak, yakni ajaran yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga kita ingat sebuah hadis Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara akhlak
Allah sendiri mengaturnya, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia, yakni diatur dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jalil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum. Kata Allah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Dari ayat yang barukan saya bacakan, di sana ada bahwa kita diminta berbuat baik kepada tetangga, yang mana tema ini memang sengaja oleh takmir diberikan kepada kami untuk 4 pekan ke depan sampai akhir Ramadan. Setiap hari Ahad adalah bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang-orang di sekitar kita, yang kalau dihitung rumah ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 40 rumah. Itulah tetangga kita atau tetangga dekat kita. Oleh karena itu, dengan tetangga jangan sampai kita tidak berbuat baik kepadanya, karena itu adalah perintah Allah. Sebagai bentuk kita berislam secara kafah adalah berakhlak baik kepada sesama manusia, terkhusus kepada tetangga kita, 40 rumah di sekitar kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga? Apa yang mendasari kita? Di samping Quran yang saya baca tadi, ada sebuah hadis Rasulullah yang juga sering kita dengarkan dan kita baca, yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Kata Rasulullah, wa an Abi Suraihin al-Huzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakur khairan aw liyaskut. Yang terjemahannya adalah dari Abu Suryah Al-Huzai radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Itulah jamaah mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Oleh karena itu, mari mengawali Ramadan ini, barangkali kita masih ada masalah-masalah dengan tetangga, mari kita selesaikan. Mungkin ada serai hati, ada kurang enak dan sebagainya, mari melalui awal Ramadan ini kita bangun kembali bahwa perintah Allah dan Rasul jelas, kita akan harus berbuat baik kepada tetangga. Hadirin jamaah-jamaah rahmati Allah, untuk bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga insya Allah akan kami sampaikan 3 pekan akan datang setiap hari Ahad pagi di masjid ini. Mudah-mudahan kita tetap berkesempatan untuk mengikutinya. Akhirnya nasri minallah wa qarib, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.